الحمد لله الذي من علينا بفضله العميم إذ علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في الأنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bekal ketakwaan inilah kita akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air hingga waktu salat asar tiba. Mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tidak banyak. Dalam situasi tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada di dalam sebuah wadah tersebut dan berseru kepada para sahabatnya, "Ayo mulailah berwudu, berkah dari Allah sudah datang." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa berwudu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam kitab Umdatul Qari, syarah kitab Sahih Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang menarik dari cerita tadi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-barakah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan dari air, pohon, matahari atau lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu kian meningkatkan keteguhan iman mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai anma wa ziyadah, tumbuh dan bertambah.
Sebagian ulama merinci lagi bahwa barokah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair fi syai'. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub minallah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendapatkan berkah saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau bersikap baik kepada tetangga. Barokah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri, bermuhasabah, bertobat, dzikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit pun juga bisa berubah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah, atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberi keistimewaan kepada tanah Makkah. Begitu pula dengan waktu. Waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung. Tapi keberkahan waktu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan berkah atau barokah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada umatnya untuk senantiasa memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bahkan peristiwa penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Rajab ini juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan akan keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Dalam Islam, saat tiba waktu bulan Rajab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan di bulan Sya'ban, hingga ia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memohon kekayaan, kesehatan, atau kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban,
seiring dengan menyongsongnya bulan suci Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari barokah adalah peningkatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah. Jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar mengunjing atau menghakimi orang lain. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah Subhanahu wa taala. Ikut kerja bakti karena Allah Subhanahu wa taala. Bertegur sapa dengan tetangga karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak boleh berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala harta atau kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah barokah, yakni suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mendoakan sahabatnya, sahabat Anas radhiyallahu an, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati, merasa cukup, bersyukur dan tidak tamak. Tidak hanya mementingkan kuantitas anak, tapi juga kualitasnya, menjadi anak yang soleh, cerdas dan berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak utang maupun dilimpahi keuntungan. Keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini penting mengingat kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaannya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi petunjuk dan dipanjangkan umurnya hingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadrin wa udunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutammimina lil asharatil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unukina ghulamah wa najjina bihubbihim min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa' 'anna al wala'a wal waba'a war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.